tidak memerintah hormat dan mahabatkan. Puja dan puji serta syukur mari bersama-sama selalu kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana alhamdulillah di kesempatan pada malam hari ini kita semua masih diberikan ribuan nikmat, yaitu nikmat sehat, nikmat sempat, nikmat panjang umur, yang paling utama yaitu nikmat iman dan Islam. Atas nikmat-nikmatnya tersebut alhamdulillah kita semua masih bisa berkumpul bermuajahah dalam rangka acara rutinitas kita setiap malam Jumat. Mudah-mudahan niat dan langkah kaki bawa pada dari rumah menuju majelis mudah-mudahan jadi catatan amal ibadah kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriringi salam tak lupa mengantarkan ke junjungan alam, yaitu baginda besar Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga sahabat, insyaallah kita semua selaku umatnya yang selalu berusaha mengikuti jejak langkah beliau. Mudah-mudahan di yaumil kiamah kita menjadikan golongan beliau dan mendapatkan syafaat dari beliau. Amin Allahumma amin. Sebelum acara kita mulai, saya akan membacakan susunan acara insyaallah pada malam hari ini akan kita laksanakan bersama-sama. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua pembacaan silsilah suratul Yasin, tahlil dan tahmid, dan acara ketiga yaitu insyaallah nanti ada sambutan dari Bapak Ketua, dan acara keempat yaitu penyampaian pelajaran tautosiyah yang nanti insyaallah akan disampaikan oleh guru kita, dan acara terakhir yaitu pembacaan doa. Itulah insyaallah acara demi acara insyaallah pada malam hari ini akan kita laksanakan bersama-sama. Untuk mengawali acara ini, mari kita bersama-sama membaca Al-Quran suratul Fatihah, agar apa-apa yang nanti kita baca dan apa yang kita niatkan didengar dan dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Ila hadhihi wa ala kulli niyatin shalihah wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sya'ulil lahum al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amin 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 ya Allah ya Rabbal alamin. Untuk itu kita menikah dari berikut, yaitu pembacaan silsilah suratul Yasin, tahlil dan tahmid, insyaallah akan dipimpin oleh Bapak guru kita. Kepada Bapak Ustadz Kiki, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi min jami'il ma'asyudunub wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Fad'ala kulli nabiyyin salih wa ila hadratin Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi azwajihi wa dhurriyyatihi al-kiram. Syai'ulillahi wal-Fatiha. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. ثم إلى اليمن الأمر من مشارق الأرض إلى مغاربها من بحر بحر يمين يمين هذا شمال خمسا سلطان الله شمس قدر رجالا ينقدا سنصرا وإلى ركن شبل سنة شادي وإلى ركن شحمد رفعي وإلى ركن شيخ محمد سلمان يا سمان يا سمان بأنوان بركات وأسرار وأنوار وعلوم منافعات بركات في الدين والدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. ثم الفضل آبائنا وأمهاتنا وجداتنا إخواتنا وأخواتنا وعمامنا وأمتنا وخالاتنا ثم إلى sebutin arubur masing-masing. Ada kubur feder ada kubur minal hadirin fi majlis talim al-hidayah sumber jamaah kubur minal muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat Allah taghfir rahmatan maghfirah anna maghfir dhunubana wa dhunubahum yasturu uyubana wa uyubahum wa yazidu ansanana wa ansanahum wa yaj'al jannata maswahum min syai'in wal fatiha. A'udzu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تعظيم العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فإنهم فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا وخلفهم سدا فغشيناهم فهم لا يبصرون وسواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون إنما تنذر من اتبع الذكر فيخشى الرحمن بالغيب فبشر مغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى نكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أوصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثل أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون إذ أرسلنا إليهم فكذبوهما فززنا بثالث فقالوا إنا إليكم مرسلون قالوا ما أنتم إلا بشر مثلنا وما أنزل الرحمن من شيء إن أنتم إلا تكذبون. قالوا ربنا يعلم إنا إليكم لمرسلون وما علينا إلا البلاغ المبين. قالوا إنا تطيرنا بكم لئن لم تنتهوا لنرجمنكم ولنمسنكم منا عذاب أليم. قالوا طائركم معكم أن ذكرتم بل أنتم قوم مسرفون. وجاء من أقصى المدينة رجل يسعى قال يا قوم اتبعوا المرسلين اتبعوا من لا يسألكم أجرا وهم مهتدون. وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أتخذ من دونه آلهة إن يردن الرحمن مثل لا تغني عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون. إني إذا في ضلال مبين. إني آمنت بربكم فاسمعون. قيل ادخل الجنة قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين. وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين. إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. ويا كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم انظر إذا أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم فلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون.
وآية لهم الليل نسلك منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالأرجل القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكلهم في فلك يسبحون وآية لو أنا حملنا ذريتهم في الفلك المشحون وخلقنا لهم من مثله ما يركبون وإن نشأ نضربهم فلا صريخ لهم ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل استنقوا ما بين يديكم وخلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كأنها مقربين وإذا قيل أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوقت إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ بالصور فإذا هم بالأجداث إلى ربهم ينصرون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن صدق المرسلون إن كانت لو صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إن أصحاب الجنة اليوم في شغل فاكهون هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون لهم فيها فاكهة ولهم ما يدعون سلام قولا من رب رحيم وامتاز اليوم أيها المجرمون ألم أعهد إليكم يا بني آدم أن لا تعبدوا الشيطان إنه لكم عدو مبين وأن اعبدوني هذا صراط مستقيم ولقد أضل منكم جبلا كثيرا أفلم تكونوا تعقلون هذه جهنم التي كنتم توعدون اصلوها اليوم بما كنتم تكفرون اليوم نختم على أفواههم وتكلمنا أيديهم وتشهد أرجلهم بما كانوا يكسبون ولو نشاء طمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنى يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على ما كانت همهم فوضاء موديا ولا يرجعون ومن نعمره ننكسه في الخلق فلا يعقلون وما علمنا الشعر ما ينبغي له إن هو إلا ذكر قرآن مبين لينذر من كان حيا ويحق القول على الكافرين أولم يروا أنا خلقنا لهم مما عملت أيدينا أنعاما فهم لها مالكون وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون واتخذوا من دون الله آلهة لعلهم ينصرون لا يستطيعون نصرهم وهم لهم جند محضرون ولا يحزنك قولهم إنا نعلم ما يسرون وما يعلنون أولم ير الإنسان أنا خلقنا من نطفة فإذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم قل يحييها الذي أنشاها أول مرة وهو بكل خلق عليم الذي جعلكم من الشجر الأكبر نارا فإذا أنتم منه توقدون وليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون سبحان
الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق من شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ورزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم أولئك هم المفلحون. وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض. هذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وخلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء. وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم. أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم. ويتقرب بذكر يتحضر ذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. لا إله إلا الله 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 إلا الله لا إله 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 إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله محمد رسول الله. اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم صل عليه اللهم صل على محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على محمد اللهم
صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. اللهم صل على عبدك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. اللهم صل على حبيبك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما والحمد لله رب العالمين. Udah, kipas sudah ada. Hah? Ntar aja sebutan di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah الذي قد أوجد من نوره نورا به أما الهدى سبقا عالما في الوجود بأسراف الكل منهم في حقيقة مبتدأ. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق والحق والهادي إلى صراط المستقيم وعلى آله حق قدر المقدار عظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم نور قلوبنا بنور هدايتك كما نورت الأرض بنور شمسك أبدا أبدا برحمتك ya arhamar rahimin. Tama-tama yang saya hormati kepada guru kita bersama yaitu Ustaz Budi, Ustaz Maksum. Mudah-mudahan guru kita biar sehat semuanya, panjang umur, berkah hidupnya, istiqomah ibadah, ilmunya bermanfaat buat kita semua. Dan yang saya hormati kepada bapak-bapak yang tidak saya sebutkan nama satu persatu namun tidak menurunkan hormat dan takzim saya. Mudah-mudahan hadirnya kita di sini Allah berikan kita kesehatan, panjang umur, berkah hidup kita, istiqomah dalam ibadah, dan mudah-mudahan Allah jauhkan kita daripada musibah dan bencana, dan mudah-mudahan doa-doa kita dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah jadikan anak cucu kita anak-anak yang saleh dan salehah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam semoga tercurah kepada baginda alam junjungan besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ada sebagai umat Nabi kelak nanti di hari kiamat. Sebelum kita baca kitab, kita baca Fatihah dulu satu. Fatihah buat pengarang kitab. Ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa dzurriyyatin wa Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kita baca bareng-bareng. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza ruya innallaha ikhtara minas sanati salatu asyaratin al-ashru akhiru min ramadana lima fihi min barakati lailatul qadri wa ashrul adha lima fihi min yaumi at-tarwiyati wa yauma arafata. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi di sini terangkan ada satu riwayat bahwasanya Allah memilih daripada satu tahun itu 10-nya ada 3 nih. Ingetin. Allah memilih dalam satu tahun 10-nya ada 3. 10 apa aja? Yang pertama 10 Ramadan dari tanggal 21 sampai akhir Ramadan. Itu terdapat Lailatul Qadar. Makanya ibadah di 10 terakhir Ramadan pahalanya lebih gede. Saya tanya Pak, kemarin kita dapat Lailatul Qadar gak kita?
Tapi ya kira-kira gitu. Jauh kayaknya. Yang jauh banget kayaknya. Nih kita kemarin pas lempengan tanggal 21 sampai mau akhir makin rajin sholatnya apa makin rajin ibadahnya apa makin males kan gitu. Banyak main kemarin gitu ya. Nah ini nih jadi Pak, kalau di Ramadan kita kagak dapat nih 10 terakhir masih ada harapan kedua. Harapan kedua mana? Yaitu 10 akhir di sini disebutnya 10 bulan namanya bulan haji. Karena kenapa 10 bulan haji dari tanggal 1 sampai tanggal 10? Di situ ada namanya hari Tarwiyah dan hari Arafah. Di situ ada tuh. Jadi kalau seandainya kita mau puasa Pak nanti yang kemarin saya ceritain, yang saya jelasin kemarin, kalau kita pengen puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 10. Dari 1 sampai 9. Hari ke-10-nya puasa dari habis subuh sampai habis salat Idul Adha gitu tuh. Ya. Iya habis salat. Pokoknya azan subuh kita jangan makan lagi tuh. Azan subuh jangan makan, jangan minum lagi. Nanti pas mau makan minumnya pas habis sholat Idul Adha gitu tuh. Biasa ini tuh sunnah. Kemarin kan udah saya jelasin ya. Itu siapa orang yang berpuasa 10 hari banyak faedah-faedahnya. Di antaranya kemarin tuh ya Allah gampangin sakaratul mautnya. Hartanya ditambahin sama Allah. Allah jaga daripada berbagai penyakit gitu. Banyak pokoknya faedah-fadilahnya. Terus nanti di alam kubur diterangin cahaya alam kubur dari gelap gulita alam kubur. Pokoknya ada 10 kemarin tuh. Saya terangin satu persatu kemarin. Nah makanya jangan kita sia-siain nih. Dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 jangan kita sia-siain. Mau gak kita puasa nih buat bulan ini? Mau gak nih? Tapi sayang kalau kita ngerjain. Satu, kita masih diberikan umur panjang. Kedua, ini kita masih ada kesempatan dikasih sehat. Makanya harus kerjain. Makanya kalau ada dokter, namanya ada dokter yang paling hebat tuh di dunia, dia ngomong katanya kalau pengen sehat puasa katanya. Kata dia tuh katanya. Ada yang bilang begitu. Makanya nih kita puasa kemarin Ramadan kita nggak dapat Lailatul Qadar, minimal nih puasa dari tanggal 1 sampai tanggal 9, 10 harinya puasa 3 jam gitu tuh. Tanggal 1, iya tanggal 1 Zulhijjah Islam ya, bulan Islam, iya tanggal Islam. Berarti tanggal 1 jatuhnya besok Pak, tanggal 18 Mei. Ya tanggal 18 Mei kalau kita pengen kerjain. Tanggal 18 Mei. Ya sekarang tanggal berapa sekarang nih? 7. Sekarang tanggal 7. Berarti masih ada sekitar 11 hari lagi. Kalau kita pengen ngerjain puasa Zulhijjah dari tanggal 1 masih ada 17 ya berapa 11 hari lagi kalau kita pengen kerjain ini. Sayang kalau kita nggak kerjain ini. Saya luar biasa banget soal padilah-padilahnya, luar biasa. Dan juga kita bahas lagi di sini. Karena pertama di situ ada hari Tarwiyah, ada hari Arafah dan di situ juga ada namanya hari kurban. Hari kurban adanya di bulan Zulhijjah atau lebaran haji ya kalau bahasa kita dah. Ada juga hari disebut ibadah talbiyah. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika lak labbaik. Bisa apal enggak gitu? Innal hamda wa ni'mata lakal mulk la syarika lah. Oh gitu tuh. Ya mudah-mudahan kita nih ya, mudah-mudahan kita bisa berangkat nanti, amin. Gitu. Iya yang penting kita belajar ilmunya dulu nih ya, jangan sampai enggak. Jadi begini Pak nih, kita modal kagak punya, duit kagak punya, kagak gablok umpama bahasa kampungnya, duit kagak punya. Terus kesempatan ke sono belum berangkat juga. Caranya di sini kita banyakin ibadah juga begitu. Masa kita udah duit kagak punya, korban kagak, puasa kagak mau. Nah, ini nih. Sayang banget Pak nih. Ada orang-orang yang ketika namanya orang-orang hikmah sebutnya. Itu banyak orang-orang hikmah ketika puasa itu dari tanggal 1. Dari tanggal 1 sampai 10 dikerjain itu. Sampai tanggal 9 Zulhijjah. Makanya luar biasa beliau mah, doanya cepet dijawab. Sekali dijawab tamu banyak datang. Tamu juga lagi bawa duit semua lagi. Tuh hebat gitu. Nah itu tuh saya pernah dibilangin. Saat ente kan jadi guru,
itu kudu puasa dari tanggal 1 gitu katanya. Buat ngapa? Biar contoh buat orang-orang begitu. Saya dikata gitu. Makanya dari pas saya dikata gitu Pak, sampai sekarang ketika tanggal 1 namanya bulan Zulhijjah saya puasa sampai sekarang. Tuh. Dan juga ntar ngerasain sendiri ya, kalau seandainya kita puasa Zulhijjah itu ngerasain sendiri. Mantep banget, luar biasa banget. Allah gampangin matinya husnul khotimah. Gitu ya. Karena udah ada yang terjadi Pak, orang tua banget, ini puasa begini nih, emang udah sebangetan tua, meninggalnya pada gampang-gampang. Tuh. Rata-rata di kampung-kampung Pak, orang meninggalnya gampang-gampang apa? Ini karena ngamalin ini nih. Ternyata dia dengar amalan begini dikerjain sama orang-orang kampung nih. Masya Allah Pak, luar biasa banget, meninggalnya gampang. Tuh. Dan juga di situ ada namanya hari tadi itu hari talbiyah, dan ada namanya ibadah haji dan ibadah-ibadah manasik lainnya. Tuh, ibadah-ibadah di bulan Zulhijjah karena banyak faedah-faedahnya. Bahkan di sini nih, kama jaa sebagaimana fil khabar dalam hadis, inna Allah taala bahwasanya Allah membanggakan pada malaikat-malaikatnya yang dulu berkata Allah. Unzuru lihat. Kata Allah gini, malaikat lihat tuh, ila ibadi kepada hamba-hambaku. Sekiranya jauh mereka datang min kulli fajjin dari berbagai arah, amikin yang jauh. Terus di sini syakwa, saksan, gobaron. Bahkan di sini jalannya cepat, gancang kalau bahasa kita gitu. Dia syahadu agar menyaksikan mereka manafi'a lahum, akan kemanfaatan haji bagi mereka. Kata Allah gini, Asyhudu, coba saksiin ya malaikat itu bahwasanya aku qad ghafartu, aku ngampunin buat orang-orang yang haji itu. Jadi gini Pak nih, dalam ayat ini malaikat disuruh perhatiin tuh, lihat tuh malaikat, orang haji dari mana aja datang tuh. Begitu kata Allah tuh. Orang haji itu berapa negara Pak kira-kira Pak? Orang haji berapa negara? Banyak kan ya? Itu dari berbagai negara pada datang. Kata Allah, liatin malaikat tuh, hebatnya orang yang pada haji itu. Bahwasanya dia aku ampunin daripada dosa-dosa orang haji itu. Kata Allah tuh. Amin ya robbal. Mudah-mudahan gitu tuh. Mudah-mudahan orang yang udah pada berangkat haji, mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosanya gitu. Iya, kita caranya kalau kita nggak berangkat, caranya kita tadi namanya ibadah juga di sini. Jangan sampai kita kagak puasa juga, sayang gitu. Udah kita kagak modal puasa kagak, minimal puasa dari 1 hari sampai ke 9-10 harinya puasa 3 jam. Yang kemarin saya sudah jelasin 3 jam di sini, luar biasa banget. Ini ayat Pak, ini yang tadi ayatnya mana nih ayatnya tadi nih? Min kulli fajin amik liyashhadu manafi'ahum. Biasa buat orang-orang dagang nih ayat ini. Saya dulu pernah ngerasain dagang Pak. Saya tiap malam saya baca ini. Ternyata begitu saya dagang di SD itu bocah SD pernah rebutin saya. Kata tukang dagang lain, ente pakai dukun kali ya? Kata dia gitu. Saya bilang kagak, saya bilang. Saya sholat sunnah saya mah saya gitu ya. Nggak kelihatan pantatnya. Oh. Ini ada ayatnya tuh kalau nggak salah di Al-Quran tuh. Gimana ya? Pokoknya ayat terakhirnya min kulli fajin amik tuh. Di ujungnya tuh, ujung ayatnya. Min kulli fajin amik, ujung ayatnya. Fajin amik. Ujungnya. Coba dah lihat dah. Min kulli fajin amik. Ayatnya tuh. Iya. Surahnya surah apa tuh? Min kulli fajin amik. Saya lihat tadi apa itu. Ini Pak, cerita tukang terasi sama begini. Tukang terasi dulu gagal kemana-mana dia. Gagal, akhirnya dia ke daerah Jawa Barat. Ternyata dikasih sama seorang wali, dengan seorang guru, ente amalin nih ayat ini. Jadi bos terasi sekarang. Dia di lupa kan Cirebon. Itu gara-gara ini. Sababiahnya. Dia usaha ini hancur. Sampai 30 kali usaha hancur kali. Kulli fajin amik. Akhirnya dikasih sama gurunya, ente amalin ini ya. Begitu pas diamalin, dari modal sedikit sampai jadi bos terasi se-Indonesia dia sekarang. Tuh, hebat banget, luar biasa. Mudah-mudahan nih kalau yang mau ngamalin ya. Asal yakin.
Saya dulu begini Pak, dulu pernah jadi tukang dagang saya 2 tahun di SD. Wah, luar biasa Pak. Saya dagang di SD dari dari pagi sampai Johor doang. Itu bisa dapat 350, 400. Gede gitu. Bentaran doang. Kan namanya bocah kan gini, bocah masuk pagi nih. Masuk dulu, istirahat, awal jam pulang, segitu doang semua. Dagang jarang sampai asar, sampai Johor doang. Saya balik langsung. Sorenya saya ngajar bocah, begitu tuh. Dulu sampai 2 tahun, lagi murid saya masih dikit, begitu tuh. Emang kata guru saya kalau mau dagang apaan ke? Nih amalin ini, bisa saya amalin, gitu tuh. Alhamdulillah lancar pisan, dagang saya dulu. Namanya. Gitu. Ini mah kalau yakin ya, ibu serasi yakin banget. Surahnya. Di grup. Kalau mancing ada amalannya nggak itu? Hah? Kalau mancing? Jangan lah itu mah. Oh jangan. Itu rahasia perusahaan. Nih, saya cari nih. Oh, ada nih. Nih, ikutin wazin fin nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajjin amik liyashhadu manafi'a lahum. Nah itu tuh wazim bin nasi bil haji ya'tuka rijalau wa ala kulli domiri ya'tina min kulli fajjin amik. Cari dah ya. Surahnya ntar cari dah kalau selesai ngaji ya ntar cari. Ntar, sekarang yang ini dulu. Itu segitu doang ayatnya. Gitu. Sehari baca 33. Kalau malam nih, habis sholat hajat baca 33. Saya dulu gitu. 11 33. Wah, saya jarang pernah namanya bocah enggak ngerebutin. Jarang pernah sepi maksudnya, rame terus dagang saya alhamdulillah. Wasilahnya gitu. Kan kita kan kalau seandainya mau usaha, mau kerja kan ada 3 Pak. Yang pertama banyak istighfar, kedua doa, ketiga baru ikhtiar. Ada 3 itunya kalau mau cepet. Iya paketnya begitu. Pertama kita banyak istighfar, kedua doa. Doa salah satunya kita wirid. Yang ketiga baru ikhtiar, cepet. Gitu tuh. Kan kebanyakan kita begini nih, ikhtiar, doa jarang. Istighfar jarang, ya lambat. Gitu tuh. Ada 3 kalau pengen cepet, mau kerja, mau usaha begitu. Dan kita lanjutin. Terus di sini waqala fuqaha dan telah berkata daripada ulama fikih ini, apa kata ulama fikih? Jika ada seorang laki-laki berkata lillah, katanya demi Allah katanya, alayya atasku an asuma untuk aku berpuasa yang lebih afdal daripada tahun ini nih setelah Ramadan. Yajibu wa wajib al-ashrul al-awwalu min Dzulhijjah, yaitu puasa daripada 10 awal daripada bulan Dzulhijjah. Maksudnya gini Pak nih, ada laki-laki berkata gini nih, saya demi Allah nih, kalau habis Ramadan 10 hari terakhir ada lagi yang lebih hebat kita puasa atau kita ibadah mana? Yaitu 10 bulan Dzulhijjah dari tanggal 1 sampai tanggal 10 tuh. Kata laki-laki tersebut yang ngomong gini, karena tadi saya jelasin bulan Dzulhijjah luar biasa, ibadah hajinya ada, ibadah kurban ada, sholatnya ada tuh, pokoknya zikiran juga pahalanya double bulan Dzulhijjah tuh, masya Allah luar biasa. Jadi Allah juga memilih 10 harinya ada 3 tuh. Pertama 10 Ramadan, kedua Dzulhijjah, yang ketiga bulan Asyura. Nanti Asyura mah saya jelasin kapan-kapan karena belum masuk bulan Asyura kan. Dan kita lanjutin. Wabil khabari dan dalam hadis, man soma, siapa orang yang berpuasa yauma Arafah, pada hari Arafah. Arafah nih, Arafah tanggal 9, ingetin. 9 haji. Berarti kalau lebaran hajinya tanggal 27, tanggal 9-nya tanggal berapa tuh? 26 berarti bulan tanggal Arafah tuh. Tanggal 9 namanya puasa Arafah. Niatnya gini dalam hati, aku niat puasa Arafah karena Allah Ta'ala. Gitu dalam hati niatnya tuh. Jangan kita nggak niatin, kita niatin tanggal 9. Aku niat puasa sunnah Arafah, sunnah karena Allah. Bisa gitu Pak segitu Pak? Bisa. Nah jadi gitu tuh, kudu niat. Malamnya kita kudu niat tuh. Nah siapa orang yang puasa Arafah min Dzulhijjah dari bulan Dzulhijjah, kata Allah Ta'ala lahu siyamu sittina sanatan, maka Allah catat bagaikan dia puasa 60 tahun puasa sunnah. Puasa Arafah 1, Arafah nih
sama aja dicatat sama Allah bagaikan puasa 60 tahun. Nyampe gak umur kita tuh? Belum tentu kan ya? Itu puasa satu. Makanya umat Nabi hebatnya apa? Sekali puasa, sekali ibadah, pahalanya lebih-lebih dari umat dulu. Tuh, hebatnya umat Nabi Muhammad SAW. Kalau umat-umat zaman dulu ibadah satu dibalas satu. Kalau umat Nabi walaupun umurnya pendek-pendek nih, ada ke umat Nabi yang umurnya sampai 1000 ada gak? Ada ke umat Nabi? Umat Nabi Muhammad? Jarang, agak ada. Kalau 100, 200 masih ada. Masih ada, 300 ada gak? Jarang. 300 tahun jarang. Nah, umat Nabi walaupun umurnya pendek, sekali puasa balasannya bisa 60 tahun puasa sunnah. Kuat gak kita puasa 60 tahun? Saya tanya Pak, kuat gak Pak? Kita puasa sunnah sebulan banyak kita nggak kuat ya? Atau 2 bulan dah. Ini kalau seandainya orang yang puasa bulan namanya tanggal Arafah nih, hari Arafah tanggal 9 berarti tanggal 26 Mei. Ya gampang itu dah. 26 puasa satu aja dibalasnya 60 tahun puasa sunnah. Masya luar biasa mas. Jangan ditinggalin ya. Kemarin-kemarin kita puasa kan ya Arafah nih. Hah? Belum. Ya. Oh belum tahu. Iya. Ya. Emang godaannya berat banget Pak. Godaannya berat gak kira-kira? Orang-orang gak pada puasa kita puasa, bener gak? Cuman nih faedahnya nanti di akhirat mah kita, ya Allah ini bener ya Allah, gak wasilah saya waktu itu saya puasa, baru itu. Kalau kita nggak puasa nanti bilang gini, ya Allah saya ngenes banget ya Allah, dulu ngapa saya nggak puasa Arafah aja. Begitu ntar kita. Puasa sunnah Arafah satu dibalas 60 tahun. Tuh, luar biasa. Dan di sini juga waqatallahu minal qanitin, dan Allah catat sebagai orang-orang yang ahli ibadah. Amin ya rabbal alamin. Ahli ibadah nanti kita dikatakan di situ, dicatat ya. Lanjut lagi, itu dalam kitab Zubratul Wa'izin. Tuh ya diriwayatkan oleh Ibnu Abbasin, dari Ibnu Abbas. Apa katanya? Qala berkata, qala alaihi salatu wassalam, telah berkata Rasul, ma min ayamin, tidak ada daripada hari-hari al amalu ya amal yang soleh, amal yang baik, fiha pada hari tersebut, ahabu yang dicintai, aku cintai kata Nabi, ilallah kepada Allah Ta'ala, min hadhil ayam, daripada ini hari, yakni ayam al-ashritil hijjah, yaitu bulan, namanya bulan Zulhijjah. Jadi gini kata Nabi, tidak ada hari yang lebih bagus, amalan yang lebih bagus, yang dicintai oleh Allah, kecuali puasa bulan Zulhijjah, kata Nabi itu. Kata Nabi ini, kenapa sebabnya? Langsung sahabat nanya, qalu ya Rasulullah, qalu ya Rasul, apakah jihad lebih hebat? Sahabat tanya gitu. Langsung kata Rasul, la, kata Rasul, la jihadu, bukan jihad fisabilillah, bukan. Orang apa gini Pak nih, ada orang jihad nih, orang jihad, kita puasa Arafah, orang jihad nih. Jihad maksudnya perang ya, ada orang perang. Kita puasa Arafah, itu sama pahalanya sama kita. Pahalanya. Hah? Iya malah kegedean kita malah. Kita perang, berani ke kita perang? Ya berani kita perang. Kita perang ke berani ya? Iya. Kita mau dengar listrik konslet kita kabur bener ya? Iya kita betul ya, apalagi perang tuh. Ini kata Nabi nih, la jihad bukan jihad. Kata Nabi, illa kecuali rajulun kharaja bi nafsihi wa malihi falam yarji bidzalika. Kecuali yang bisa nandingin puasa Arafah, kata Rasul, kecuali dia jihad dari rumah nih, dari rumahnya dia jihad. Dia bawa hartanya juga buat peralatan perang jihad. Terus udah jihad dia mati di tempat, itu baru bisa ngalahin puasa Arafah. Hebat gitu. Nih Pak nih kita umpama nih kita nih jihad nih, lagi kondisi perang, kita perang, sama harta kita bawa juga tuh. Terus kita mati di tempat, sama orang yang puasa baru sama pahalanya, sama sebanding nih. Ya kan kita kan kadang-kadang perang harta juga kagak ya, nggak punya kita. Tuh. Luar biasa banget pahala, namanya pahala jihad. Baru bisa menandingi daripada puasa Arafah. Emang puasa Arafah gitu Pak? Puasanya tanggal 26 ya? Berarti besok ya?
Orang-orang kagak puasa, orang-orang lagi ngopi, lagi ngerokok, kita tergodanya luar biasa tuh. Bener gak tuh? Iya. Apalagi kita kerja. Wah, apalagi kita kerja tuh. Wah. Ya. Kita ngeliat di jalan es campur, ya udah parah banget ya, Masya Allah. Kalau yang bahasa di rumah masih kuat, bener ya? Di sini tahanan. Nah kalau udah kerja, tempat kerjaan tuh, Masya Allah bener-bener dah, pokoknya godaannya luar biasa. Kita lanjut lagi dikit lagi nih. Warida diriwayatkan Abu Hurairah dari Abu Hurairah, apa katanya gini nih? Ma min ayamin, tidak ada daripada, kata Nabi, tidak ada daripada satu hari yang Allah yang lebih dicintai dari kepada Allah, an yaquda, dia namanya beribadah pada hari tersebut, min asyratil hijjah, daripada 10 bulan Zulhijjah, ya'dilu shaumu kulli yaumin, dia bisa menandingi puasa Zulhijjah ini seperti orang yang puasa tiap hari, tiap harinya puasanya 1 tahun. Jadi gini Pak nih, ada orang nih di kampungan kita puasa tiap hari setahun tuh. Puasa sunnah tiap tahun sehari, tiap hari puasa. Ama kita puasa Zulhijjah itu pahalanya sama sama kita. Kuat gak kita puasa tiap hari? Kita setahun puasa kuat gak tiap hari Pak? Kagak bakalan kita mah. Biasa orang-orang ini ya, kiai yang apa nih, yang banyak tamunya tuh, puasa bisa 2 tahun. Bener, saya ceritain gitu tuh. Puasa setahun, 2 tahun, puasa kadang-kadang makan nasi doang Pak, nasi garam doang, sampai 2 tahun begitu. Puasa, ya, ada yang puasa begitu tuh. Ya kalau kita kan kuat ya, kita mah makan nasi nih, nasi doang 3 hari seminggu masih kuat. Hah? Setahun ada yang makan singkong doang tuh. Kita mau ngeliat gini udah ngiler, bener ya? Apalagi kalau ada acara, bener ya? Tempat acara, prasmanan banyak umat, wah sayang kita gak bawa pulang tuh. Dari makan sayang. Wajir ya tuh. Tuh Pak, bisa namanya nandingin orang yang puasa 1 tahun sama kita puasa bulan Zulhijjah. Luar biasa banget. Dan di sini juga wa qiyamu kulli lailatin minha qiyama lailatul qadri. Dan bisa menandingi orang yang namanya tiap malam namanya sholat malam. Ada nih di antara kita tiap malam sholat sunnah Pak nih, sholat sunnah sampai setahun sholat sunnah. Ama kita puasa bulan Zulhijjah, maka pahalanya gedean kita. Kita tiap hari puasa gak nih? Ibadah rajin gak gitu tiap kalau malam? Saya tanya dah. Saya tanya Pak, kalau malam kita suka zikiran, suka sholat sunnah gak? Kadang-kadang kan kalau inget doang ya kan. Iya, ini kita masih ada kesempatan. Mana kesempatannya? Puasa bulan Zulhijjah. Bisa nandingin orang yang begitu gitu. Dan juga di sini seperti orang yang namanya puasa bulan Zulhijjah Pak, seperti dia ibadah di malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadar kemarin tanggal berapa? Enggak tahu kita ya. Dapat enggak kita? Enggak tahu kita ya. Enggak tahu kita, tahu kagak ya? Masih ada kesempatan ya, masih ada kesempatan dari tanggal 1 Zulhijjah sampai tanggal 10 masih ada kesempatan kita kejar nih ya, 10 hari yang kedua nih sayang. Jangan sampai kita jangan sampai kita nggak kejar namanya puasa Zulhijjah. Satu lagi, wabil khabari dalam hadis anna Musa, bahwa Nabi Musa, kata Nabi Musa gini Pak nih. Qala, berkata Nabi Musa, ya Rabbi da'autu falam tajib dakwati. Ya Allah, kok saya doa nggak diijabah? Kata Nabi Musa gitu deh. Ya Allah, saya udah doa nggak diijabah. Nabi Musa kan bisa ngomong ke Allah Pak langsung. Iya, Nabi Musa nih. Ya kayak kita dan ngeluh dah. Ya Allah, saya doa sahabat sih nggak dijabah aja pakai model kayak kita gitu tuh. Nabi Musa bilang begitu tuh. Ya Allah, saya doa kan nggak dijabah. Allah langsung kata Allah, Fa'allamani, kata Nabi Musa, Allah ngajarin saya tentang doa katanya. Aduka, yang aku berdoa bihi, dengan doa tersebut. Apa doanya? Doanya di tanggal 10 Pak nih. Tanggal 10 berarti tanggal 27. Lebaran Rebo nih, Lebaran Rebo. Berarti kalau kita pengen doa Selasa sore sampai Rebo sore, Rebonya asar, habis tuh. Berarti 1 hari doang nih. Kalau pengen ngambil doa ini nih. Maka gini, bahwa Allah Ta'ala, maka Allah wahyukan kepada Nabi Musa, idza dakhala ayyamul usyri, ketika masuk, kata Allah gini, ketika masuk hari ke-10 bulan Zulhijjah,
Maka ente baca Nabi Musa, qul la ilaha illallah ikdi hajataka. Apa lagi itu? Barang-barang la ilaha illallah ikdi hajataka. Titik hajat kita sebutin apa itu? Dari Selasa sore sampai Rebo sore nanti bulan 10 tanggal 10 Zulhijjah. Kalau kalau yakin kerjain. Ini saya berasa banget kemarin tuh. Iya lebaran nih. Lebaran Rebo lebaran nih. Iya malam takbiran. Cuma sebelum malam takbiran dari sorenya, Selasa sorenya. Habis asar kan bulan Islam gitu kan. Islam harinya dari asar ketemu asar bukan jam 12. Habis asar nih Selasa kita bacain aja habis sholat. Habis sholat maghrib, isya, subuh atau sholat malamnya. Habis johor sebelum asar tuh atau habis asar kita baca di ini nih. Coba ikutin la ilaha illallah ikdi hajataka. Sebutin titik hajat kita apa masing-masing. Kita misalnya hajat kita 30 nih, sebutin 30. Ya? Iya pokoknya habis sholat aja itu. Pokoknya hari 10 doang. Sehari doang tuh ya. Sehari doang. Bukan 3 hari bukan, sehari doang. Iya pas 5 waktu. Atau kita mau sholat sunnah atau sebelum sholat ini nih, sebelum Idul Adha nih. Kita sholat sebelum Idul Adha nih. La ilaha illallah hajataka. Sebutin hajat kita. La ilaha illallah hajataka. Sebutin hajat lagi. Ini saya ngerasain. Berzikir masing-masing ini mah ya. Habis sholat masing-masing. Jangan disebutin di mana, di umum jangan, masing-masing aja udah. Hah? Jangan dibatin mah. Maksudnya la ilaha illallah kita sebutin nih pelan-pelan. Kalau di rumah mau kenceng nih enggak apa-apa. Hajatnya pelan-pelan tuh hajatnya. Gitu. Hajat kita apaan? Kita kan butuh nih ya. Hajat kita pengen anak kita begini, pengen kita begini. Gitu. Itu yang saya rasain Pak, bener dong. Ini tahun kemarin saya beneran, saya ngerasain la ilaha illallah hajatak. Saya sebutin atu. Semuanya tembus kata saya alhamdulillah. Nih saya rasain. Ya sama. Pokoknya ini apal gak kira-kira? La ilaha illallah ikdi hajataka. La ilaha illallah ikdi hajataka. Nah, pas Nabi Musa nih diajarin oleh Allah doa yang begini, baru doa Nabi Musa dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi Musa aja diajarin begitu, Nabi Musa nurut, Nabi sekelas Nabi nurut. Disuruh ngamalin pas hari 10 Zulhijjah, nurut Nabi Musa. Kita yang udah dikasih keterangan begini misalnya nggak ngamalin, berarti kita kagak nurut. Tinggal tergantung kita mau kita hanya ngamalin atau kagak, tergantung kita. Emang itu Pak prosesnya nggak langsung. Misalnya kita baca ini nih nggak langsung sehari dapat nih ya. Yang saya rasain gitu. Bulan haji kemarin, la ilaha illallah hajataka sebutin hajat. Tahu-tahu nimbul sebulan. Apa yang saya sebutin tuh? Tahu-tahu dapat ini. Alhamdulillah. Luar biasa banget. Kalau kita yakin ini ya, Nabi Musa yakin. Nabi Musa nabi bukan tuh? Nabi yakin, masa kita kagak yakin tuh. Asal yakin ya, kalau doa mah mudah-mudahan doa kita dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Dah segini beda, mudah-mudahan segini biar bisa kita amalin ya, amin. Apal gak nih? Kira-kira yang tadi saya sebutin tadi. Catat ya. Ikdi hajataka. Mau habis sholat 11, 33 nggak apa-apa. Pokoknya setiap doa itu kita sebutin. Doa lagi, zikir lagi, sebutin, zikir lagi, sebutin. Insya Allah mudah-mudahan. Pokoknya kita niatin masing-masing. Saya juga jangan ngomong ke saya, saya pengen ini, jangan ke saya. Gitu. Pokoknya Allah langsung gitu ya. Saling saya yakin tuh ya.
Dan segini mudah-mudahan Allah berikan kita kesehatan panjang umur, berkah hidup kita istiqamah ya Allah, kuatkan iman Islam kita Allah, wafatkan kita dalam keadaan husnul khatimah. Mudah-mudahan doa-doa kita cepat dijawab oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ampuni dosa kita, Allah tutup aib-aib kita, keburukan kita, kejelekan kita, dosa-dosa kita Allah ampuni. Mudah-mudahan Allah tutup aib-aib kita di dunia maupun di akhirat, dan mudah-mudahan Allah jadikan anak-anak kita anak-anak yang saleh dan salehah. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati guru kita Ustaz Kiki, para orang tua, Pak sesepuh dan hadirin saudara-saudaraku sekalian, seluruh jamaah sekalian, tentunya saya menyampaikan ucapan banyak terima kasih kepada seluruh jamaah sekalian. Saya memberikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah sekalian, masih kiranya istiqomah mengikuti kegiatan Majelis Taklim Al-Hidayah. Mudah-mudahan apa-apa yang menjadi niat kita, niat saudara-saudaraku sekalian, niat jamaah sekalian senantiasa dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat teriring salam marilah kita haturkan kepada baginda junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta para sahabat dan keluarganya, dan sampailah kepada kita semua yang senantiasa berusaha menjalankan ajaran dan sunnah-sunnahnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya rabbal alamin. Yang selebihnya saya mohon maaf apabila dari segi pengurusan Majelis Taklim Al-Hidayah ada kekurangan di sana sini. Mohon saya sebagai pengurus mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Yang ke depan sebenarnya teman-teman diinformasikan seperti biasa dari mulut ke mulut. Kalau misalnya kita ketemu teman, ya semestinya kita ajak, kita ingatkan kembali. Walaupun kita kadang-kadang kan mungkin ada urusan, mungkin badan, mungkin kita lagi capek, lelah, ya mungkin kali-kali emang kalau nggak datang ya nggak apa-apa. Tapi sebaiknya gini, kalau misalnya kita ngaji itu biasanya kalau udah kosong sekali, dua kali, terus biasanya 15 gitu, 15. Tapi kalau mudah-mudahan jamaah yang istiqomah ini pasti ingat nih. Om Lupus ini berapa ini ngilang. Alhamdulillah malam ini bisa hadir. Itulah pasti ada, kalau orang pasti ada iman, pasti ingat dengan kegiatan yang kita lakukan untuk menghadapi kita hari korban nanti. Dipersilahkan teman-teman yang punya rezeki ya kan, apa di masjid apa nanti di sini dipersilahkan. Nanti bisa juga kita potong sendiri atau Pak Ustadz nanti yang potong. Punya golok Ustadz? Ya, kita potong sendiri nanti di sini, gitu kan, banyak sini golok yang tajam juga ada banyak. Yang kemarin emang saya ngikutin kegiatan belajar potong tuh Pak Juliha ya, Juliha, pokoknya belajar itu dipelajarin kita di BKMM itu Badan Komunikasi dan Masjid dan Musola itu kita dipelajarin emang. Tapi kan emang orang nyalinya masing-masing lah. Gitu. Kadang kita dari segi teori teknik kita tahu, tapi setelah megang golok gitu, kita ngeri gitu, ngeri gitu, mentalnya belum ada. Tapi kalau motong ayam, motong apa saya udah biasa. Dia biasa. Ya, kalau yang nanti tugas di masjid seperti teman-teman nanti yang saya pilih, saya ajak tim bersama Towi. Nanti kita emang dikasih mandat di masjid. Saya sebagai koordinator yang saya dipercaya untuk mengkoordinasi teman-teman dari Al-Hidayah. Mungkin nanti kalau yang punya waktu ya tolong dibantu di Masjid Al-Muizzu, termasuk Towi, nanti Pak Masum, mungkin nanti yang lain bisa mendaftar atau bisa membantu saya untuk kegiatan-kegiatan yang di masjid seperti apa. Yang jelas kalau mandat yang diberikan ke saya itu bagiannya yang sapi gitu.
sapi, gucerin sapi gitu. Giring sapi, gucerin sapi dan sampai selesai gitu. Bantu-bantu sama bagi-bagi namanya naning-naning itu kita diturut bisa membantu di masjid gitu. Yang bagian saya sih sebenarnya khusus sapi. Kalau yang kambing masih apa aja bisa gitu. Jadi bisa tetap aja saya pegang-pegang saya juga malam kagak ada yang mau Pak RW. Pawi yang paling sibuk itu Pawi. Alhamdulillah di Alhidayah dimanfaatkan benar-benar di Masjid Al-Muizzu. Termasuk saya dari tahun ke tahun itu dipercaya di masjid untuk bisa membantu jalannya acara hari kurban. Terima kasih, itu aja yang bisa saya sampaikan. Nanti informasi lebih lanjut mengenai Al-Hidayah udah tahun ke tahun belum bisa kegiatan kurban belum bisa kita laksanakan. Mungkin mudah-mudahan nanti ke depan. Ini berapa hari lagi sih? Berapa? Iya, berapa? Sebulan ini ada. 3 minggu ya. 20 hari ya. Mudah-mudahan yang nanti ada rezeki ya kan kita potong habis ya. Udah gitu aja bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Untuk ke depan besok ini masih bisa ngaji ya, kita ngumpul aja seperti biasa. Kalau yang punya hajat, punya waktu atau punya niat pengen di rumah ya dipersilahkan, nanti diinformasikan di grup supaya berjalan kegiatan Al-Hidayah ini. Sama teman-teman yang lama mungkin nggak datang, ya coba diinfoin yang bahwa Al-Hidayah masih ada gitu ya. Ya Pak Maksud ya. Al-Hidayah masih bernapas gitu sepanjang iya. Udah muncul lagi dari tanah. Alhamdulillah nggak ada bosan-bosannya di Al-Hidayah dari tahun ke tahun. Selama saya masih ada nafas ya kan, mudah-mudahan Al-Hidayah masih bisa berdiri tegak di masyarakat Blok Tengki. Dan saya sebenarnya ingin ada generasi ke depannya. Saya juga udah konsultasi sama Pak RW.